Sahabat, pernahkah Anda merasa sudah rajin sholat duha, sudah membaca istighfar, sudah berdoa panjang, tetapi rezeki masih terasa seret? Ada rahasia yang sering luput dari banyak orang, yaitu satu kalimat pembuka yang harus didahulukan sebelum istighfar. Tanpa kalimat ini, istighfar kita bisa tertahan, doa kita bisa terhalang, bahkan pintu rezeki pun bisa tersumbat. Kalimat apakah itu? Mari kita bahas bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Sahabat Imam Muda yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari para sahabat, kita sama-sama ucapkan atau bisa tuliskan di kolom komentar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan ucapan atau tulisan solawat tadi, kita semua diakui sebagai umatnya, sehingga kelak kita mendapatkan pertolongan beliau. Harapan dan doa saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Imam Muda yang dirahmati Allah, pernahkah kita merenung sejenak apa arti dari sebuah solat duha yang sering kita lakukan? Banyak orang yang hanya tahu bahwa solat duha adalah solat rezeki, benar, tapi maknanya jauh lebih dalam dari sekedar doa agar uang datang atau urusan dunia dimudahkan. Duha adalah wujud syukur kita kepada Allah. Karena apa? Karena setiap pagi ketika matahari sudah meninggi, seluruh anggota tubuh kita bersyukur dengan caranya masing-masing. Lisan bersyukur dengan zikir, hati bersyukur dengan rasa ikhlas, dan tubuh kita bersyukur dengan salat duha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, setiap persendian anak manusia itu wajib disedekahi setiap harinya. 2 rakaat salat duha mencukupi dari semua itu. Hadis ini menjelaskan bahwa duha bukan sekedar ibadah tambahan, tapi sebuah sedekah, hadiah, bahkan rasa syukur kita atas nikmat Allah di pagi hari. Namun sayangnya, banyak orang yang salat duha selesai salam lalu buru-buru berdiri, tidak ada zikir, tidak ada doa, padahal justru disitulah letak rahasia terbesar. Setelah solat duha, ada wirid, ada istighfar, ada doa yang bisa membuka pintu rezeki dengan cara yang luar biasa. Dan inilah yang sering terlewatkan. Sahabatku, mari kita bayangkan, Anda sudah capek-capek mengetuk pintu sebuah rumah besar yang indah, lalu pintunya sudah terbuka sedikit, tapi Anda malah pergi begitu saja sebelum masuk. Bukankah itu sebuah kerugian besar? Begitu juga dengan solat duha. Kita sudah membuka pintu rezeki, pintu ampunan, pintu doa. Tapi kalau tidak disempurnakan dengan wirid dan doa yang benar, maka pintu itu bisa saja tertutup kembali. Inilah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Rahasia besar yang sering dilupakan orang setelah solat duha, yakni bagaimana cara yang tepat memulai istighfar dan doa agar benar-benar tembus ke langit dan mendatangkan rezeki yang deras. Jangan sampai kita salah langkah, jangan sampai doa kita tertahan hanya karena satu hal yang sepele, yaitu tidak mengawali istighfar dengan kalimat yang seharusnya. Maka dari itu,
Mari kita simak baik-baik. Saya ingin mengajak sahabatku semuanya untuk tidak hanya sekedar tahu, tapi juga mengamalkan. Karena ilmu tanpa amal itu ibarat pohon tanpa buah. Kita akan bahas bersama kalimat pembuka yang seharusnya didahulukan sebelum istighfar setelah salat duha. Namun sebelum kita lanjutkan, mari para sahabat kita sama-sama berdoa kepada Allah. Silahkan sahabat tuliskan hajat, cita-cita dan doa sahabat di kolom komentar untuk kita aminkan bersama-sama. Karena bisa kita bayangkan 40 orang saja yang mengaminkan doa kita, maka insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk para sahabat yang baru bergabung, silahkan untuk klik tombol like, tombol jempolnya, kemudian subscribe juga dan aktifkan lonceng notifikasinya agar ketika channel ini update video terbaru, sahabatku semuanya langsung dapat notifikasinya. Terima kasih. Semoga Allah balas semua kebaikan Anda. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah nyata inspirasi untuk kita semua, yang mana kisah ini datang dari seorang pedagang kecil di Jawa Tengah. Beliau bernama Pak Ahmad, seorang penjual gorengan di pinggir jalan. Setiap hari Pak Ahmad berangkat dari rumah sebelum matahari terbit. Hidupnya sederhana, rumah kontrakan kecil, dan seringkali ia bingung bagaimana membayar uang sekolah anak-anaknya. Tetapi ada satu hal yang tidak pernah ia tinggalkan, yakni salat duha. Awalnya ia hanya menunaikan duha 2 rakaat. Setelah salam, ia langsung kembali sibuk menyiapkan dagangan. Namun suatu ketika ia mendengar pengajian dari seorang ustaz yang mengatakan, setelah duha jangan lupa istighfar, tapi awali dengan kalimat tauhid, karena kalimat itulah yang melapangkan jalan doa kita. Sejak hari itu Pak Ahmad mulai membiasakan diri. Selesai sholat duha, ia duduk tenang mengucapkan kalimat tauhid sebanyak 3 kali dengan penuh penghayatan. Setelah itu ia membaca istighfar 100 kali. Tak lupa ia lanjutkan dengan Asmaul Husna, lalu berdoa sungguh-sungguh agar Allah melapangkan rezekinya. Apa yang terjadi? Dalam waktu beberapa bulan, hidupnya mulai berubah. Dagangannya semakin laris, pelanggan bertambah, dan ia pun bisa menyekolahkan anak-anaknya dengan lebih tenang. Bahkan ada seorang pelanggan tetap yang kemudian membantunya membuka warung kecil di depan rumahnya. Pak Ahmad bercerita dengan mata berkaca-kaca, saya ini tidak punya apa-apa, tapi Allah memberi segalanya. Rahasianya hanya satu, yakni jangan pernah remehkan salat duha dan zikir setelahnya, terutama kalimat tauhid sebelum istighfar. Disitulah pintu rezeki saya terbuka. Kisah ini nyata sahabat, menjadi bukti bahwa amalan kecil yang dilakukan dengan istiqamah bisa mengubah hidup seseorang. Rezeki datang dari arah yang tidak disangka-sangka, hati pun lebih tenang dan hidup penuh dengan berkah. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, berikut adalah cara dalam mengamalkannya secara runtut dan jelas agar para sahabat bisa langsung mempraktikkan setelah mendengar video ini. Yang pertama, laksanakan salat duha minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat sesuai dengan kemampuan Anda. Niatkan untuk mencari ridha Allah dan bersyukur atas nikmat yang telah diberikan. Yang kedua, duduklah dengan tenang setelah salam. Jangan terburu-buru bangkit. Duduklah sejenak dengan hati yang khusyuk. Rasakan bahwa Anda sedang berada di hadapan Allah yang maha mendengar doa hambanya. Kemudian yang ketiga, awali dengan kalimat tauhid. Ucapkan dengan penuh penghayatan. Adapun bunyi kalimat tauhidnya ialah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dibaca sebanyak 3 kali dengan pelan dan penuh rasa. Kalimat ini berfungsi sebagai kunci pembuka agar doa dan istighfar lebih mudah diterima. Kemudian dilanjutkan dengan istighfar. Bacalah istighfar sebanyak 100 kali. Adapun bunyi bacaannya sebagai berikut: Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih.
dengan penuh penghayatan seakan-akan sedang membersihkan dosa-dosa yang menutupi hati. Kemudian yang keempat, bacalah Asmaul Husna. Pilih salah satu dari Asmaul Husna sesuai dengan hajat atau bacakan secara lengkap. Sebagai contoh, kita bacakan Ya Razzaq, Ya Ghani, Ya Mughni. Dibaca masing-masing sebanyak 100 kali. Ini menjadi wasilah untuk meminta pertolongan Allah sesuai nama dan sifatnya yang agung. Kemudian yang kelima, berdoa dengan doa khusus. Jadi para sahabat setelah berzikir, panjatkan doa sesuai hajat. Misalnya berdoa agar rezeki dilapangkan, hutang dimudahkan, kesehatan dijaga, atau urusan yang lainnya. Doa dengan bahasa Arab lebih utama, tetapi berdoa dengan bahasa sendiri pun diperbolehkan selama hati khusyuk. Kemudian yang keenam, istiqomahkan amalan ini. Para sahabat lakukan setiap selesai solat duha minimal 21 hari berturut-turut atau sebulan penuh. Jangan berhenti hanya karena belum melihat hasil langsung. Allah memberi sesuai waktu yang terbaik bagi hambanya. Dengan cara ini, insya Allah istighfar kita tidak sekedar bacaan di lisan, tetapi benar-benar diterima di sisi Allah, sehingga doa menjadi mustajab dan rezeki pun lancar tanpa hambatan. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, betapa indahnya bila kita tidak hanya sekedar menunaikan salat duha, tetapi juga menyempurnakan dengan zikir dan doa. Ingatlah, jangan biarkan istighfar kita terucap tanpa diawali dengan kalimat tauhid, karena kalimat tauhid adalah pondasi, sedangkan istighfar adalah pembersih hati. Jika keduanya bersatu, insya Allah langit akan terbuka dan rezeki pun mengalir tanpa batas. Jangan pernah merasa kecil dengan amalan ini. Justru amalan ringan yang dilakukan dengan ikhlas dan istiqomah mampu mengubah hidup seseorang. Kita sudah melihat kisah nyata, kita sudah memahami tata caranya. Kini tinggal bagaimana kita mengamalkan dengan hati penuh keyakinan. Mari para sahabat, kita sama-sama berdoa kepada Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, lapangkanlah rezeki kami, sehatkanlah jasmani dan rohani kami, serta jadikanlah kami hamba-hambamu yang selalu bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi amal jariah dan pembuka pintu rezeki bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.